Anak kelas 1 yang sudah masuk ke sekolah, biasanya itu moralnya masih kekanak-kanakan yang sebatas di bawah kemampuan. Juga berkomunikasi dengan orang tua dengan sebaik mungkin, supaya nanti antara kerjasama dengan orang tua, dengan siswa yang ada di sekolah, ada hubungannya. Halo Sobat Civic, salam harmoni. Senang sekali saya Jelita Widya dapat menyapa Anda dalam kesempatan kita hari ini dalam Bincang Civic. Mungkin beberapa dari Sobat Civic belum mengetahui nih tentang apa itu perkembangan moral. Jadi perkembangan moral menurut John Dewey adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Teori pendidikan moral Dewey didukung oleh konsep-konsep kunci dalam filsafat pragmatisnya, khususnya hubungan antara individu dan sosial, pertumbuhan, pengalaman sebagai landasan pengetahuan, kebiasaan, pertimbangan, dan imajinasi. Kemudian tahap-tahap perkembangan moral sendiri ada 3, yaitu yang pertama tahapan pramoral, yang ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatan pada aturan. Kemudian yang kedua yaitu tahap konvensional, yaitu ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan. Dan yang ketiga tahap otonom, yaitu ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan dan mulai melaksanakan moral. Oke, jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan ngomongin seputar perkembangan moral menurut John Dewey, tentang bagaimana perkembangan moral anak-anak di sekolah dasar, dan yang tentunya topiknya sangat menarik ya Pak ya, karena topiknya bakalan kita ngomongin tentang perkembangan moral. Oke, jadi kita di sini sudah menghadirkan Bapak PLT Kepala SDN 4 Sangsit, yaitu Bapak Iwayan Sudiro SPD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik. Kabar baik ya Pak Ya. ya. Sebenarnya mungkin lumayan hektik ya jadwalnya Bapak hari ini, apalagi sebenarnya hari Senin, Ya. tapi Bapaknya berkesempatan hadir pada di tengah-tengah kita pada hari ini dalam perbincangan kita. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung saja. silakan. Para Sobat Civic semuanya mungkin belum ada yang mengetahui atau beberapa sudah mengetahui, tapi kita jelaskan sekali lagi mengenai perkembangan moral pada anak. Kemudian pastinya banyak orang tua juga yang ingin mengetahui sebenarnya apa itu perkembangan moral. Jadi menurut Bapak sendiri perkembangan moral secara umum itu seperti apa Pak kira-kira? Terima kasih sebelum Bapak akan menjelaskan, Bapak ucapkan selamat datang adik-adik semua. Bapak ngatung mengucapkan Astungkare, Om Swastiastu. Masalah moral yang ada di SD 4 Sangsit, kami sudah terapkan sedemikian rupa dari kelas 1. Anak kelas 1 yang sudah masuk ke sekolah, biasanya itu moralnya masih kekanak-kanakan yang sebatas di bawah kemampuan. Nah, disinilah guru berpedoman sebagaimana mendidik dari kelas 1 itu supaya tahu mana etika, sopan santun, attitude, dan tata krama yang ada di sekolah. Karena di sekolah punya program-program tersendiri untuk melaksanakan kegiatan maupun tata krama maupun tata tertib yang ada di sekolah. Baik dari kelas 1 kami bimbing. Anak kelas 1, 2, dan 3 masih dia belum tahu dengan tata sopan, tata krama. Belum dia. Kami dari guru itu selalu pendekatan membimbing bagaimana situasi keadaan itu. Nah, semenjak sudah naik ke kelas 4, 5, 6, di sanalah sudah kelihatan anak-anak mulai bagaimana tata cara keadaan di sekolah, kegiatan di sekolah, peraturan di sekolah. Dia sudah mengerti. Tetapi anak-anak kelas 1, 2 itu belum dia. Terpaksa kami bimbing dengan Dewan Guru. Itu yang pertama. Berarti perkembangan moral menurut Bapak itu berarti guru yang memonitoring semuanya Iya, kepada siswa iya. seperti itu. Karena anak itu belum ngerti dia mau apa. Paling anak-anak senangnya bermain, sini, main sini. Tapi kami di sini pandu sama guru. Oh, udah harus anak-anak begini, duduk yang bagus, membawa pulpen yang bagus, buang sampah yang bagus, kebersihan. Kami tetap diajarkan di sini. Betul, karena sebenarnya mungkin anak-anak itu di rumah kurang diajarkan, Iya, Pak ya. Kita harus lebih monitoring di Iya, sini sebenarnya. lebih banyak kita guru itu action-nya. Betul.
Oke, jadi itu ya, perkembangan moral pada anak secara umum ya, Pak, ya. Jadi dikatakan bahwa perkembangan anak itu harus dimonitoring oleh guru di sekolah. Kita harus kembali mengajarkan bagaimana caranya membuang sampah, bagaimana cara mereka menulis, bagaimana cara menyapa mungkin ya, Pak, ya. Oke, pasti di dalam perkembangan moral pada anak ini sebenarnya pastinya ada tahapan-tahapan tersebut kan, Pak? Yang tadi sudah saya jelaskan ada 3, yaitu tahapan pramoral, tahapan konvensional, dan juga tahap otonom. Yang dimana seperti yang Bapak katakan, anak kelas 1 belum mengenal moral seperti tahapan pramoral. Kemudian konvensional mungkin dari kelas 4 sampai 5 baru mulai mengetahui moral, dan kemudian yang terakhir yaitu tahap otonom ya kan, Pak? Oke, jadi tapi saya sering nih melihat, Pak, kejadian orang tua yang komplain terhadap perkembangan moral anak seperti Bapak jelaskan tadi kan kita mengajarkan, Pak, perkembangan moralnya. Tapi mungkin ada beberapa orang tua yang melepaskan tanggung jawab seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kayak misalnya kalau ada permasalahan pada anaknya, misalnya ada, apa namanya, permasalahan pada nilai, permasalahan pada perilaku, orang tuanya tuh malah, "Gimana ini gurunya? Sebenarnya, gurunya ini mengajarkan apa pada anak saya? Kenapa bisa, ada masalah pada anak saya?" Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu, Pak? Terima kasih, itu bagus sekali pertanyaan. Kami di sini di sekolah SD 4, kami punya komite orang tua. Persatuan orang tua itu namanya komite. Iya. Nah, setiap tahun kami panggil orang tuanya. Setiap akan menerima raport terakhir, kami kumpulkan semua orang tua. Kami diskusi di sini, saling curhat. Artinya, orang tua menyekolahkan di sini, guru mendidik, kami harus ada kerjasama. Kami bilang, Bapak menyekolahkan di sini ada 2. Istilahnya Bali, nyekolang dengan nyekolahan. Itu beda. Kalau nyekolang, itu diam tidak ada artinya. Kalau nyekolahan, artinya kita saling-saling membantu atau membina. Di sekolah membina, di rumah pun juga membina. Karena apa? Di sekolah itu waktu kita tuh cuma 5 jam. Dari jam 7.30 sampai jam setengah 1. Itu pun dibagi dengan macam-macam mata pelajaran. Nah, kita di sekolah ini juga menerapkan sistem komunikasi dengan wali-wali kelas. Nah, di sekolah pun juga kita ada komunikasi dengan orang tua. Setiap kelas mempunyai WA group dengan orang tua. Apabila nanti ada permasalahan yang ada di anak, permasalahan orang tua, kami cepat saling berhubungan. Nah, disinilah komunikasi kami itu lancar dengan orang tua. Dan apabila juga ada masalah, kami tidak segan-segan juga memanggil orang tua, juga berkomunikasi dengan orang tua dengan sebaik mungkin, supaya nanti antara kerjasama dengan orang tua dengan siswa yang ada di sekolah ada hubungannya. Nah, apabila nanti kejadian di sekolah umpamanya dari jam 7.30 sampai setengah 1, itu tanggung jawab sekolah. Di luar pada itu kami serahkan pada orang tua. Makanya kami harus ada kerjasama. Setiap ada permasalahan kami talangi di sekolah. Berarti Apapun, harus ada komunikasi dua arah iya, ya, Pak, dua ya, arah. berarti ya? Kami ada kejadian di sekolah, kami tetap backup. Kalau di rumah kami tetap diskusi, serahkan pada orang tua. Nanti orang tuanya kalau tidak bisa menyelesaikan di rumah, dia datang ke sekolah, kami diskusi untuk membenahi anak ini. Karena di sekolah itu punya tata tertib masing-masing, ada aturannya. Nah, itulah kami terapkan di sini, karena kami di sini terus terang, sekolah kami di sini itu adalah sekolah nomor 2. Artinya begini, di sekolah kami ini adalah mayoritas anak-anak kami itu di bawah standar. Artinya ekonominya di bawah menengah ke bawah, dengan keadaan IQ anak juga di bawah. Nah, di sini juga ada sekolah yang juga favorit. Apabila di sini orang tuanya yang sudah mapan, ekonominya mapan, tidak mau sekolah di sini, dia menyekolahkan di tempat yang lain. Nah, disinilah kami godong anak-anak yang belum tahu dengan etika sopan santun, keadaan. Kami terapkan di sini dengan sistem kami mengadakan lomba-lomba ikut kebersihan, lomba PKTP, semua ini coba lihat ini sih ada piala-piala ini loh. Oke. Tidak Banyak ada, ya, Pak, ya Belum ini, lagi yang di sini. ya piala-piala ini semua kami terapkan di sini dengan kepala sekolah yang dulu untuk menerapkan sistem disiplin kebersihan. Kami buat patung PHBS, di sana ada patungnya. Buat kerindangan di sini, cuci tangan, kami buat didik anak itu, ajarkan dokter kecil, fasilitas perobatan juga kami siapkan di sini.
Kemudian tiap-tiap kelas kami itu isi dengan CCTV supaya kami bisa memonitor anak-anak yang ada di kelas. Satu-satunya sekolah, kami tidak bangga. Satu-satunya sekolah yang ada di Kecamatan Sawan, kami punya satu-satunya pertama ada CCTV. Tapi tetap harus bangga dong Pak, Nah, apalagi baru itulah. punya CCTV kan. CCTV itu tujuannya sangat penting. Apabila anak tidak ada guru, kami bisa monitor dari sini. Oh sekolah sana kosong, kami masuk. Oh anak itu ada kurang bagus, kami panggil. Nah disinilah letak kami untuk menjaga supaya sekolah kami itu bisa dipandang oleh orang yang lain. Oke, tapi kan Bapak tadi mengatakan bakalan ada komunikasi dua arah Ya, ya. terhadap orang tua dengan guru. Tapi Pak, saya sering juga melihat ada beberapa orang tua yang kayak melepaskan gitu. Baru dia tuh berpikirannya kayak gini, oke anak saya udah sekolah, berarti tanggung jawab moral ataupun apapun itu semuanya tanggung jawab guru. Bagaimana pendapat Bapak terkait nanti itu misalnya yang disalahkan hanya tenaga pendidiknya Ya. apabila moral anak tersebut itu tidak baik seperti itu. Kan Begini banyak dah. yang seperti itu. Pertama, biasanya keluhan datang dari wali kelas. Karena wali kelas itu yang selalu berhadapan dengan siswa yang bersangkutan. Karena di sana dia mendidik tahu, sudah kalau anak ini sampai dia tidak bisa terus dibimbing sama wali kelas juga begitu. Kami berdiskusi dengan wali kelas. Kami selaku kepala sekolah berdiskusi dulu dengan wali kelas, apa kendalanya, apa penyebabnya. Kami diskusi, apabila sudah menemukan penyebab dan kendala, kami panggil orang tuanya. Kami tidak segan-segan juga memanggil dan dipanggil duduk bersama, diskusi. Seperti tadi bilang, mari kita bekerja sama membimbing anak supaya anak ini menjadi orang bagus. Caranya adalah sama-sama membimbing. Di sekolah kita membimbing, di rumah orang tuanya membimbing. Jangan sekali orang tuanya melepas di rumah. Kalau orang tuanya melepas di rumah dengan mengandalkan di sekolah, pendidikan akan tidak Betul, berhasil. pasti tidak Ya. akan berjalan dengan baik. Iya, kecuali Apalagi anak itu punya kemampuan dan kedisiplinan yang bagus. Tapi nggak bisa juga dong Pak, kalau lingkungan tidak mendukung, kayaknya susah sih Iya, untuk itu. perkembangan moralnya berjalan dengan baik. Nah, terus terang, kalau di sini anak didik kami itu, kalau yang perempuan, kami akui disiplinnya luar biasa. Kalau yang perempuan, kalau yang laki, dengan adanya budget ini, dengan kegiatan di rumah banyak-banyak itu loh, kami susah mengontrol. Terus terang susah mengontrol. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Iya, karena agak lebih susah. banyak dia pinternya di AP itu. Oke. Kalau yang putri, kami pasti akui tanggung jawabnya luar biasa. Jadi itu ya Pak Sobat Civic, dikatakan bahwa apabila bagaimana caranya pada orang tua itu untuk berkomunikasi dua arah seperti itu, agar lebih istilahnya lebih mengetahui bagaimana perkembangan anaknya, dan juga kita harus mengembangkan moralnya dari segi sekolah ya Bapak ya, dan juga di rumah. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi bagaimana moral anak kita dari segi sekolah maupun juga di rumah. Kita harus tetap mendidik meskipun anak kita sudah bersekolah, karena pada dasarnya kita sebagai tenaga pendidik hanya memberikan dasar-dasarnya, namun peran orang tua juga sangat penting tentunya ya. Iya. Oke, jadi itulah dia ya Pak ya, jadi peran orang tua terhadap perkembangan moral pada anak. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa orang tua itu adalah peran utama ya Pak ya dalam perkembangan moral dalam seorang anak. Iya. Jadi tanpa peran orang tua terhadap perkembangan moral anak itu jadinya kayak tidak akan berjalan dengan baik, meskipun sebenarnya sekolah sudah mengajarkan yang terbaik ya Pak ya. Oke, mungkin kita bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi saya sudah sempat menyinggung terkait dengan 3 tahapan moral, yaitu ada 3, yaitu tahap pramoral, kemudian konvensional dan juga otonom. Tapi bagaimana pendapat Bapak terkait dengan perkembangan moral anak yang tidak sesuai dengan tahapannya? Misalnya nih anak kelas 4, kelas 5 itu sebenarnya kan sudah mulai mengenal moral sudah ya Pak ya. Tetapi mungkin ada beberapa anak itu yang mengalami keterlambatan seperti itu. Moralnya tidak berjalan dengan baik. Mungkin bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut, dan juga bagaimana cara tenaga pendidik agar istilahnya bisa mengatasi hal tersebut agar anak tersebut kembali memiliki moral, maksudnya sesuai dengan jalannya seperti itu. Terima kasih. Begini caranya. Karena di sekolah kami sudah tahu anak bagaimana moral anak si A. Kalau anak si A ini sudah kelewatan, kami arahkan dia
ke ekstra. Dia anak laki-laki, contoh ini, kan biasanya anak laki-laki itu paling actionnya lebih banyak, Betul. kinerjanya lebih banyak, tapi di mata pelajaran dia akan kurang. Kurang ya Pak ya? Nah, kami di sini Dewan Guru itu mengarahkan dia, apa dia senangi. Nah, kami di sini arahkan dia ada ekstra, apa dia senangi. Nah, kami di sini arahkan dia ada ekstra futsal, ekstra catur, ekstra pramuka, dan kami di sini ajarkan dia baris berbaris untuk menjelang gerak jalan tahun depan. Nah, di sini kami terapkan setiap ada jam olahraga. Disinilah peran guru olahraga. Anak tuh tahu. Setiap kami begitu akan ada jam olahraga, kami pantau anak. Kami terapkan disiplin, bagaimana cara berbaris, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara penampilan. Kami terapkan. Nah, mumpung juga Bapak sendiri sebagai guru olahraga juga selalu terjun sampai dari bawah sampai ke atas. Karena apa? Bapak di sini terus terang masuknya jam 6:30, kontrol kami anak-anak. Jam 6 pagi anak-anak sudah masuk sekolah. Kami dari jam 6 pagi kami kontrol semua anak-anak. Bagaimana cara tanggung jawab di kelas, di sekolah. Kami pantau semua. Dan apabila salah satu anak umpamanya yang tidak mau mengikuti aturan, kami panggil secara baik-baik, kami arahkan, kami bimbing supaya nanti anak ini jangan sampai kelewatan dan ditiru oleh teman-teman yang lain. Kami tetap diskusi dengan anak bersangkutan. Apa sih maunya dia? Kami terus terang, kami pendekatan secara kekeluargaan, secara anak dengan orang tua. Kadang-kadang kami juga, saya sebagai selaku orang guru juga tidak segan-segan kami tanya dengan keadaan situasi orang tuanya di rumah. Nah, terus terang di sini memang keadaan orang tuanya semua minus. Kami kadang-kadang sebagai guru juga, kadang-kadang kami memberikan juga karena di rumahnya belum makan, tidak punya bekal. Kami sebagai guru juga mempunyai rasa Istilahnya tanggung jawab. tanggung gitu, jawab, Pak. berikan kami apa yang maunya. Kamu belum makan ya, kami berikan nasi berupa minuman. Kami dari kantong sendiri mengeluarkan uang. Itu kami pendekatan secara langsung. Kalau anak itu didiamin terus tidak dipantau, dia akan semakin membesar nanti. Kedua, akan ditiru oleh teman-teman yang lain. Kami panggil, kami ajak diskusi, kami apa permasalahannya, terakhir baru kami panggil orang tua. Itu jalan saya yang satu-satunya. Kedua, dia arahkan, dia maunya yang mau membantu sekolah. Arahkan, contohnya dia senang umpamanya futsal, kami siapkan ekstra futsal. Dia senang pramuka, kami giring dia ke pramuka. Dia senang main sepak bola, kami giring. Yang laki-laki itu, kalau yang perempuan di sini tidak ada masalah. Kalau yang perempuan setiap semua kegiatan pasti dia ikut. Karena di sini lebih banyak kegiatan yang bertujuan ke ekstra. Terus terang kalau sini masalah kemampuan anakku masih di bawah. Kami tidak pernah dapat juara untuk lomba bidang studi. Yang piala ini semua adalah piala olahraga. Yang ada ini pialanya paling-paling lomba UKS, PKTP itu aja. Yang lainnya ini semua olahraga aja. Karena kami tahu anak laki-laki yang paling tenaga besar dan kemampuannya besar, tapi IQ-nya rendah, kami giring ke olahraga. Nah, disinilah kami semua ini piala ini. Kami bukan membangga-banggakan, terus terang aja. Ini ya, ini semua ini pelatihan futsal, gerak jalan, sepak takraw, atletik, semua ada di sini. 90% piala ini semua olahraga. Karena kami tahu di sini anak-anak itu loh, yang mayoritas keadaan ekonomi orang tuanya kurang mampu, anak bapaknya tidak ada, ibunya cerai. Nah, giring jangan sampai dia keluar daripada jalur itu. Kami setiap sore dia jadwalkan, hari ini jadwalnya, dia datang semua kegiatan kami. Berarti rata-rata sebenarnya perkembangan moralnya sebenarnya agak nggak di bawah banget sih, tapi rata-rata yang laki-laki sebenarnya masih perlu bimbingan khusus seperti itu. Kalau bimbingan khusus, makanya kami tetap bimbing dia supaya nanti dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, terus terang kami di sini juga bangga juga anak yang dulu sekolah di sini paling nakal. Begitu dia masuk ke SMP, SMA, saya bangga juga apa? Hormatnya luar biasa.
Takutnya gini, waktu di SD kan kita di sini terapkan keras ya. Kamu jangan di sini, nggak boleh gini. Kami kerasin secara perkataan. Nah, begitu dia tamat, kadang-kadang kami sebagai guru dia punya prinsip, besok nanti dia tamat, dia balas dendam sama guru. Tapi terbalik 100%. Enggak ya? Ternyata dia selalu hormat. Kadang-kadang dia datang ke sekolah. Kangen dia, Pak, bolehkah saya datang ke sekolah? Kenapa kamu datang ke sekolah? Kamu kan sudah SMP. Enggak, Pak, saya kangen kepada guru. Dia hormat, terus terang hormat, saya akui. Sampai salaman sama guru. Yang di sini terapkan 3S. Begitu tamu masuk, kamu harus ada salam, senyum, sapa. Tamu itu harus yang tetap dari anak kelas kecil itu. Setiap pulang, dia salim sama guru-gurunya, sama wali kelasnya. Ajarkan dari kelas 1 pertama tuh belum, 6 bulan ke depannya itu pasti. Kami giring anak-anak sedemikian rupa. Nah, begitu nanti tamat, sampai dia tamat, dia pasti tamat. Hormat dah pasti sama gurunya. Tidak ada istilah rasa dendam. Karena didik kami itu keras di sini, tetapi bekal di kemudian hari demi dia sendiri. Nanti kurang lebih nanti kira-kira Bapak menghadapi situasi seperti itu apabila moralnya tidak berjalan dengan baik, diberikan seperti arahan ya Pak, perlakuan khusus seperti itu. Jadi selain seperti itu mungkin ada cara lain? Ada, sini ada istilahnya hukuman. Apabila anak pertama saya kasih ampun dulu, kedua juga melakukan kasih ampun dulu, kasih tetap pembinaan. Pertama pembinaan, kedua pembinaan, ketiga juga begitu. Kami terpaksa mengeluarkan aturan dari sekolah. Kami siswa itu diskorsing selama 3 hari. 3 hari dia datang sekolah. Supaya anak ini supaya jerah. Karena sudah terlaluan itu. Jarang kami mengeluarkan surat. Tapi enggak pernah sampai terjadi. Pernah dulu jadi sekali. Karena begini, anak dia itu kelas 6. Karena dia ada kelas 6, dia IQ-nya sudah lebih. Bapak kasih tahu gini, satu berbuat, anak perempuan diginikan lah, dimainkan. Nah, akhirnya kami buatlah surat istirahat di rumah selama 3 hari, supaya dia untuk menenangkan diri. Tujuannya supaya dia introspeksi diri. Kenapa saya dikasih surat begini? Nah, saya kasih orang tuanya, kan? Akhirnya orang tuanya datang, Pak, kenapa anak saya dikasih ini? Kan nanti anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Bapak terusan duduk sini. Ngomongin Bapak dilaporkan lagi. Bapak silahkan laporkan. Kami punya aturan, Pak. Kalau anak Bapak sudah kami 3 kali sudah bimbing, tetap juga begini, Pak. Kami terpaksa mengeluarkan aturan surat untuk istirahat di rumah, untuk menenangkan diri. Artinya dia supaya mengintrospeksi dirinya. Apakah benar atau salah saya diginikan sama guru. Tapi pada akhirnya setelah anak ini diskorsing, apa yang terjadi Pak? Apakah mungkin menjadi lebih baik atau malah dia semakin lebih baik lagi? Karena dia sudah tahu, teman-teman saya begitu. Dia lebih bagus lagi, tidak pernah mengulangi perbuatan itu sendiri. Berarti sudah merasa jerah ya Pak? Iya, karena apa? Karena dia tahu diri, saya tidak dapat pelajaran 3 hari. Terus teman-teman saya di sekolah bagaimana? Dia kangen sama teman-temannya. Artinya perbuatan yang dulunya dia perbuat itu selama kepada temannya, akhirnya dia tidak begitu. Nah, cuma sekali aja begitu. Akhirnya saya selama ini tidak pernah. Karena kami harus punya sanksi. Kalau tidak punya sanksi, anak itu semua akan ikut seperti dia. Itu aja tidak dikasih hukuman sama bapaknya. Ikuti aja. Apalagi anak-anak kelas tinggi. Anak kelas tinggi itu cepat. Karena sebagai contoh dia, Bapak bilang sini, anak kamu kelas tinggi, kelas 6, kelas 5 adalah contoh kepada adik-adikmu. Di sini terus terang, kami buat aturan. Jam 7 kurang 10 menit, anak-anak semua literasi semua. Semua kumpul di lapangan, membaca buku literasi namanya. Setiap ada perpustakaan kecil di sini, semua baca buku. Kemudian anak kelas tinggi, kelas 6 dan kelas 5, sebagai kakak asuh. Dia mengasuh adik-adiknya kelas 1 untuk membimbing membaca. Duduk saya pernah seperti itu dulu waktu SD. Ya, di sini gitu. Rata-rata seperti itu. Ya, dibimbing dia, diantar di mana. Di samping dia memandu dengan situasi keadaan, kata-kata nggak boleh gini, aturan harus kamu begini. Setiap kami berikan pada kelas 6 begitu.
Tapi menurut saya bagus sih. Dulu waktu itu saya juga sebagai adik kelas, waktu itu kakak kelas saya yang ngajarin saya caranya menulis juga. Tapi beliau rata-rata malahan kayak, "Ih, tulisannya bagus." Terus Ya, diajarin membaca juga seperti itu. nah, Tapi impact-nya ya, bagus sih, Pak. itu namanya kakak asuh nama sini. Betul. Oh, itu kakak asuh. Kami gini sistemnya, jam 6 tuh anak-anak sekolah. Jam 6 itu sudah pembersihan dia sampai setengah 7 lebih. Ya hampir jam 7 kurang 15, dia sudah selesai dia pembersihan. Nah, lagi 15 menit itu dia suruh kami baca, duduk dari sini, ada duduk sana. Jam 7.15 kami langsung bel Trisandi. Dia selesai sembahyang baru kita masuk ke kelas masing-masing. Itu. Oke, jadi ternyata perkembangan moral di sini tuh sangat diperhatikan dengan baik ya semuanya. Apalagi ternyata cara kita yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik itu ada beberapa. Sebenarnya ada banyak Pak, Ya. tapi yang salah satu dapat kita katakan yaitu dengan memperhatikan lebih kepada anak-anak yang mungkin ada beberapa yang istilahnya moralnya tidak berjalan dengan baik. Mungkin kita bisa bimbing mereka lebih ekstra dan juga lebih perhatian seperti itu. Kita juga bisa mendengarkan apa sih sebenarnya keluh kesah mereka gitu apabila mungkin ada masalah di rumah seperti itu. Kenapa mereka menjadi pemberontak? Kita bisa menanyakannya seperti itu. Kemudian yang kedua juga kita bisa mungkin memberikan punishment ya Pak ya, memberikan hukuman apabila ternyata anak tersebut sudah tidak bisa lagi dibimbing seperti itu. Mungkin kita bisa memberikan hukuman tapi tetap pada sesuai dengan aturan dan juga bertujuannya juga untuk istilahnya untuk memberikan introspeksi diri kepada siswa seperti itu. Oke Pak, tadi kita sudah mengatakan bahwa bagaimana cara kita agar anak-anak bisa ke istilahnya kembali berjalan sesuai moralnya. Tapi Pak, ada beberapa juga anak zaman sekarang itu lebih banyak mengkhawatirkannya bukannya masalah beliau tidak tahu apa itu moral, tapi lebih ke pemerosotan moralnya. Banyak sekarang kita lihat misalnya anak SD tidak memungkiri ya Pak ya, zaman sekarang itu karena teknologinya sudah canggih, banyak juga anak-anak yang istilahnya kayak gini, melakukan tindakan asusila. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang ada anak yang mengganggu perempuan seperti itu. Ada yang bertindak asusila seperti pembulian seperti itu. Ada yang teman-temannya dikucilkan, itu kan jelas pemerosotan moral ya Pak ya. Terus ada juga anak kecil saya lihat di media sosial itu malahan sudah cinta-cintaan seperti itu, padahal umurnya belum sesuai. Kira-kira penyebab pemerosotan moral di zaman sekarang itu sebenarnya apa Pak menurut Bapak? Moral ini sebenarnya respect sekali dan luas sebenarnya. Kalau kita lihat, pertama moral adalah pertama di keluarga, lingkungan, dan di masyarakat. Ini yang sangat penting. Nah, yang kunci utama itu di moral adalah di keluarga. Kalau keluarganya sudah baik-baik, attitude-nya baik, sopan, pasti moralnya pasti udah bagus. Nah, dia keluar dari rumah tangga, dari rumah ke lingkungan, tergantung sekarang lingkungannya bagaimana. Kalau lingkungannya baik, anak lagi baik. Terus masyarakat baik lagi baik. Nah, begitu keluar dari keluarga, lingkungan tidak baik. Anak ini bisa nggak memilih? Tahu nggak mana yang benar, mana yang salah? Tahu nggak? Itu yang tergantung pada orang tua. Nah, di sekolah tetap itu selalu memberikan nasihat pada anak-anak. Anak-anak, kalau anak-anak berbuat begini, akibatnya begini. Di sekolah Bapak sering itu loh, anak melakukan sesuatu yang salah, ini akibatnya begini. Anak melakukan kegiatan yang benar, akibatnya begini. Anak SD itu loh, pilihannya cuma dua, bagus dan jelek. Karena kita jelaskan yang jelek dulu. Ini yang jelek nak, akibatnya kamu begini. Mau nggak kamu begini? Enggak Pak. Sekarang, nak, ini yang bagus, kamu akan menjadi begini. Mau nggak? Mau. Anak SD caranya begitu caranya. Berarti harus diberikan contoh nyata, contoh yang nyata, kenyataannya yang benar gitu. Nah, kedua, apalagi dengan sistem yang sekarang banyak-banyak HP itu loh, kadang-kadang anak-anak itu lebih pinter anak daripada gurunya di bidang media sosial. Terus terang Bapak ini tidak bisa juga media sosial, kadang-kadang setiap ada kegiatan umpamanya pembelajaran melalui HP, kadang-kadang anaknya yang tapi memainkan. Tidak menyalahi sih, ya. Kan zaman dulu belum ada. Ya itu udah makanya. Kadang-kadang kan Bapak malu sih pada anak-anak ya. Anak sudah kelas 1, 2 itu sudah pinter main HP. Bapak aja belum cerdas dulu kan HP. Nah itulah situasi anak sekarang. Kemudian
Di samping itu moral itu lebih sekarang tuh lebih diutamakan karakter siswa anak itu penting sekali sekarang moral. Salah kita bergaul, salah kita melaksanakan akan tidak terjerumus. Karena sebenarnya tidak memungkiri Pak, Iya. sebenarnya banyak sih saya lihat anak-anak itu mengalami pemerosatan Iya. moral seperti itu. Terus terang ini anak-anak kelas 6 itu seperti tadi bilang masih bercinta. Memang sudah kelihatan. Kenapa? Bapak tuh sebagai guru olahraga tuh tahu loh. Penampilan anak yang sudah kelas tinggi lain beda dengan anak yang kelas bawah. Kalau sudah penampilannya sudah mau dewasa, dia malu, cara penampilan berbeda, cara ngomongnya berbeda, itu akan menciri-cirikan orang yang sudah dewasa. Bapak sudah tahu keadaannya, oh Bapak enggak larang, cuma dia sudah tahu dia pacaran, cuma ngomong sama temennya, Pak sama gini, ya udah kamu hati-hati, kita kasih ramu-ramunya, kalau kamu nanti terlalu jauh, terlalu 100% kamu berpacaran sampai sama gini, akibatnya akan begini. Kamu mau nggak putus sekolah? Kasihan orang tua, kasihan bapak kamu, kasihan keluarga kamu, kasihan masa depan kamu. Kamu sudah kecil-kecil punya anak, nanti mau makan apa? Kasih dia masukan yang seperti itu. Dia berpikir, ih benar dah. Kita kalau begini, akibatnya begini. Jeleknya kita kasih yang sejelek-jeleknya. Kasih contoh. Sebenarnya walaupun anak SD juga kan mungkin belum terlalu mengetahui terkait dengan istilahnya pemikiran kita Pak, bahwa nanti takutnya nanti malah nikah karena hamil seperti itu. Tapi juga kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebenarnya sudah harus mengatakan itu, karena banyak anak SD sekarang yang malahan pengetahuan hal seperti itu tuh udah lebih luas yang mereka gitu loh. Tapi yang diambil hanya sisi negatifnya seperti itu. Soalnya begini, di olahraga tuh ada namanya pelajaran istilah kesehatan mandiri, artinya masa puber. Ya kan ada di sekolah itu. Oh, bagaimana akibat hubungan antara laki dengan perempuan. Dan penyebabnya apa, akibatnya apa. Di pelajaran PJOK sudah ada. Oh, di anak SD sudah ada? Sudah ada di kelas 6 tuh, apalagi kelas 6, 5 sudah ada. Namanya puber apa, alat kelamin laki apa, ini gambarnya ada, alat kelamin perempuan ada, sel kelaminnya ada, perhubungan, cuma udah lengkap sudah diajarkan. Sekarang di sekolah tuh tidak boleh ditutup-tutupi, supaya tuh anak tuh tahu. Dia tahu cuma omong, tapi praktiknya nggak tahu. Akhirnya kami di sekolah praktikkan dia. Kalau kamu yang putri begini, postur tubuh kamu, yang putra begini postur tubuh kamu. Apabila kamu mau dewasa, ciri-ciri orang dewasa, 1 ini, 2 ini, udah lengkap itu. Harus dijelaskan. Sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada narkoba. Di sini ada di pelajarannya. Minuman keras sudah dijelaskan di PJOK namanya, di kesehatan olahraga. Jadi kurang lebih penyebabnya, tapi apakah menurut Bapak teknologi itu membuat kepemerosatan moral juga mungkin? Nah, kalau kita selidiki, kalau kita nikmati, kalau kita ke positifnya, teknologi itu sebenarnya bagus sekali. Nah, sekarang banyak. Negatifnya kita cari pasti ada. Nah, kita buanglah ke negatifnya, cari yang baik-baiknya. Itulah. Kalau zaman sekarang perlu sekali, sangat penting sekali teknologi itu demi kemampuan kita, demi istilahnya kita dipergampang istilahnya dengan teknologi gitu loh. Kalau dulu manual kita masih susah, baru cari gini, nelpon cari belum ketemu. Kalau sekarang ada enggak? Awal di rumah datang. Yes, kalau sekarang kan gampang. Kalau dulu cari di rumah, oh dia masih keluar, rugi kan? Yes. Mau beli ke kota dulu, oh enggak ada. Sekarang Pak ada makanan, bawain. Kan gampang. Sekarang lebih gampang. Itu secara yang positifnya. Kalau negatifnya, kalau kita negatif lihat puber mainan banyak itu yang kekerasan, itu dicari anak-anak sekarang tuh. Yang smackdown itu, yang film-film porno itulah, itu jangan kita cari gitu. Takutnya sebenarnya pemerosatan moralnya menurut saya ya Pak ya, kalau dari pandangan saya rata-rata itu anak-anak mengalami pemerosatan moral karena mereka tuh dikasih kebebasan Pak untuk memegang HP tanpa pengawasan orang tua seperti itu. Kita juga sebagai
tenaga pendidik tidak terlalu berani ya Pak ya untuk membatasi gini HP-nya. Terus terang nih, Bapak tuh setiap memberikan pelajaran ya, seandainya memberikan, udah tahu dia, kamu HP-nya dah pelajari, sinetronnya aja dah kamu cari, film-film kartun dah kamu cari, inilah akibatnya kamu nggak ngerti dengan pelajaran Bapak. Terus terang Bapak, semua wali kelasnya bilang begitu. Pelajaran yang memakai sistem digital itu semua diajarkan, tapi kalau tidak bisa anak menjawab, disalahkan begitu. Kamu jangan cari yang di luar dari pendidikan, jangan cari yang lain. Tolong cari gitu. Karena di sini terus terang di setiap kelas kami sediakan semua LCD sama salon. Guru nanti tinggal memutar video, anak-anak tinggal memutar. Kami semua sudah ada, tiap kelas ada monitor, ada salon, kontak, langsung guru tidak ngajar, putar di HP-nya, kelihatan bermain anak-anak sambil belajar, bermain, belajar, sambil bernyanyi, belajar, bermain, bernyanyi, sambil bernyanyi dah. Satu kali anak-anak kecil ya, film-film kartun itu loh, Iya. Itu di pembelajaran memang ada begitu. Tapi bagus sih Pak, penggunaan teknologinya berarti berjalan dengan Iya, baik juga sih. itulah penting sekali. Kalau dulu nggak ada, bagaimana Iya. caranya? Terus gurunya ngomong dari awal sampai akhir ngomong, kan kadang-kadang Bosan bosen Pak. kan. Sekarang enggak. Kalau sudah capek gurunya, puter dah video itu. Puter video anak-anak tinggal menunduk aja. Sambil bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, olahraga ada, agama lengkap semua tinggal muter di laptopnya itu. Anak-anak tinggal menunggu, anak-anak juga seneng lihat nonton gitu. Anak Ya, kecil apalagi kalau pakai kartun lebih ya, menarik sih biasanya. itu semua kami sediakan di sana. Oke, jadi itulah dia terkait pemerosatan moral penyebabnya gitu. Rata-rata karena masalah lingkungan Ya. seperti itu Pak, belum lagi masalah keluarga, kemudian belum lagi juga masalah teknologi. Sebenarnya kita tidak bisa memungkiri bahwa Ya. teknologi itu sangat penting untuk kita, tapi juga perlu diketahui juga untuk anak-anak agar dibatasi lah terkait gininya supaya mereka tidak out context seperti itu. Maksudnya penggunaannya harus istilahnya kayak dimonitoring. Ya, gitu oleh tetap orang tua. diawasi. Ya. Betul. Tapi Pak, kan tadi kita mengatakan bahwa teknologi itu sangat berpengaruh ya pada Ya. perkembangan moral juga. Menurut Bapak, apa sih bedanya perkembangan moral zaman dulu dengan zaman sekarang? Bapak kan sudah lama mengajar ya Pak ya. Waduh, kalau Jelas. itu Berbeda. wow, jauh sekali beda. Ya. Zaman Belum lagi dulu Bapak aja masih mesin tik tak yang bagi ini. Salah, mau ngapus nggak bisa, berarti dibuat. dibuat. Kalau sekarang salah, trik bisa Dihapus. dihapus. Nah, kemudian waktu zaman dulu teknik pengajaran itu pembelajaran jauh beda sekali. Karena dulu sistemnya manual. Artinya, waktu dulu kita mengajarkan anak itu juga membaca calistung namanya, membaca, menulis, dan berhitung. Itu pun setiap hari kita terapkan di sekolah. Kemudian buku-buku pelajaran itu cuma menopok itu aja. Kalau sekarang kan buku pelajaran ada, di media sosial juga ada, di lain-lain juga ada. Kan kita pengetahuan kita semakin bertambah. Ya. Kalau dulu kan nggak ada, TV aja susah cari. Waktu dulu TV aja itu nonton TV. kayaknya untuk orang kaya aja sih Pak. Iya, Saya susah tahu. kan? Kalau sekarang kita sudah ada WiFi, internet, gampang Iya. sekali. Oh, kita cari, ada PR dari guru disuruh membuat, cari di internet. Tinggal Gampang. buka Kalau dulu, internet aja. mana cari? Di mana? Lihat buku aja. Kalau punya buku. Kalau nggak punya buku, minjem sama teman. Nah, itu bedanya. Kedua, kemudian kita fasilitas di sekolah itu kurang. Nggak ada apanya di sekolah. Kedua, kita waktu itu kita pakaian kurang bagus. Kemudian fasilitas di sekolah minim. Keadaan orang tua juga minim. Keadaan siswa juga minim. Setiap mau membuat kegiatan, kami perlu dana, nggak bisa. Kalau sekarang sudah didanai oleh sekolah. Setiap kegiatan apapun ada di sekolah. Anak siswa tinggal melakukan aja. Sebagai objek aja, nanti sekolah tinggal mengatur aja. Semua kegiatan dana pendanaan diatur oleh sekolah. Kalau dulu nggak ada, kita kadang-kadang kita sendiri. Siswa yang mampu-mampu aja yang bisa melaksanakan kegiatan itu. Yes. Tapi Pak, kalau dilihat dari istilahnya pembelajaran mungkin jelas berbeda ya Pak. Ya, Karena jauh beda. dari kurikulum lama ke kurikulum sekarang. Tapi yang paling penting di sini terkait moralnya, apakah mungkin
moral yang zaman dulu tuh lebih baik atau mungkin zaman sekarang atau mungkin sama menurut Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Ya kalau dulu, moral dulu tuh memang akui ya. Karena dulu tuh masih lugu-lugu orang Iya. siswa, orang tua masih peduli dengan sekolah, takut dengan sekolah. Kalau sekarang beda. Zaman merdeka, istilahnya kurikulum merdeka. Anak-anak itu suruh merdeka belajar. Artinya dimanapun bisa belajar, kan begitu. Iya. Bagaimanapun anak-anak bisa mengungkapkan pada guru, bagaimanapun anak-anak bisa mengeluarkan pendapat, bagaimanapun anak-anak bisa memprotes guru, Ya, mengoneksi apabila ada guru salah. kalau salah. Bagaimana kadang-kadang orang tua itu datang, Pak, saya tidak senang guru ini. Nah, bisa. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada. Lebih Kalau sulit ya, Pak, lebih ya? sulit. Tapi kalau moral dulu lebih bagus. Karena masih, Menurut Bapak ya. lebih baik ya? Karena apa? Dulu itu masih lugu dia. Iya. Belum mengenal dunia yang modern-modern ini loh. Masih ke timur-timuran. Kita kan orang timur. Etika orang timur itu kan paling bagus gitu loh. Iya, lebih sopan. Lebih ya, Pak, ya? sopan kepada sesama teman, sesama orang tua, sesama tamu. Kalau sekarang enggak kan. Kalau kita nggak kenal enggak, cuek-cuek aja. Iya Oh, lulu gue gitu loh sekarang. Kalau dulu ya, Banget. ya masih rasa takut, hormat itu Iya. masih ada. Cara berbicara, apalagi orang Karangasem. Kan orang Karangasem cara berbicara tuh sopan, halus, tata krama ada. Kalau orang Buleleng itu omongnya keras-keras tapi hatinya bagus gitu lah. Betul banget. Oke. Nah, itulah gitu. Jadi berarti menurut Bapak itu sebenarnya perkembangan moral dari zaman dulu itu jelas berbeda ya, Ya, Pak ya. berbeda Apalagi sih. istilahnya anak zaman dulu tuh belum terlalu mengenal teknologi, jadi beliau tuh masih takut gitu untuk mengungkapkan perasaannya mungkin kepada guru, karena zaman sekarang kan lebih terbuka ya, jelas. Ya. Karena siswa bebas mengatakan pada guru apabila mereka tidak nyaman ataupun apapun itu. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, paling penting sebenarnya dari sekian banyak kita berbicara tadi, Ya. Pak. Bapak juga tadi sempat menyinggung terkait kurikulum merdeka. Jadi saya ingin menanyakan, kan dalam aliran moral yang saya jelaskan kali ini, yaitu dalam tema kita yaitu perkembangan moral, menurut John Dewey dikatakan bahwa sebenarnya yang paling penting itu dalam sekolah adalah minat dan bakat siswa. Jadi yang paling penting untuk ditekankan itu minat dan bakat siswa. Kemudian kurikulum merdeka adalah kurikulum yang kita jalani sekarang ya, Pak ya. Ya. Apakah sekolah di sini sudah mulai kurikulum Sudah. merdeka kan? Sudah. Oke. Jadi dalam kurikulum merdeka itu saya sempat melihat juga bahwa kurikulum merdeka itu lebih menekankan juga pada minat dan bakat siswa gitu. Jadi dikatakan juga kita itu sudah karakteristik kurikulum merdeka itu adalah mengembangkan soft skill dan juga karakter mahasiswa agar lebih baik. Jadi kita tuh lebih menekankan terkait minat dan bakat, kemudian karakter siswa dan juga soft skill-nya. Jadi menurut Bapak sebagai tenaga pendidik ya Pak ya, bagaimana cara kita untuk menekankan minat dan bakat dan mengasah soft skill anak Pak sesuai dengan perkembangan moral John Dewey. Kan kita dalam kurikulum merdeka itu menekankan minat dan bakat. Terus juga dalam alirannya juga sesuai. Kira-kira menurut Bapak bagaimana caranya agar lebih berkembang seperti itu? Kurikulum merdeka sekarang itu kan sudah namanya merdeka. Kita bebas untuk belajar mengungkapkan. Nah, di sini guru itu sudah tahu bakat anak siswa itu sudah tahu dia. Dipilah-pilah. Jumlah siswa pamannya 30. Gurunya itu sudah tahu, oh ini senangnya sini. Nah, di kurikulum merdeka, bakat siswa itu diarahkan ke masing-masing bakat. Umpama, contoh, dia senang di mata pelajaran. Kita arahkan anak itu di mata pelajaran. Kemudian anak senang di bidang olahraga, kita arahkan anak ke olahraga. Nah, disinilah peran guru itu sangat penting. Supaya tahu minat seseorang siswa ini, supaya tersalur bakatnya dan minatnya. Nah, di sini ada porsi masing-masing. Nah, kalau sudah anak itu sudah porsinya sudah tinggi di bidang pendidikan, kita terus genjot. Nah, jangan sampai dia membosankan. Kalau sudah membosankan, kita alihkan lagi. Nah, kemudian anak ini yang senang juga olahraga, pamannya dia senang olahraga, tapi di kelasnya agak rendah. Kita fokus dulu ke olahraga, tapi kecil-kecilnya tetap giring ke mata pelajaran gitu. Nanti wali kelas sudah tahu dia kapan porsinya pendidikan, kapan porsinya dia ekstra, kapan porsinya yang lain-lain. Oke, tapi mungkin lebih ditekankan ya, Pak ya. Mungkin misalnya kalau laki-laki lebih cenderung ke olahraga, mungkin di mata pelajaran kita bisa ya lebih sedikit lah gitu. Tapi kita lebih genjot dia di olahraga seperti itu.
Oke, itu adalah salah satu cara kita sebagai tenaga pendidik, yaitu lebih menekankan minat dan bakat mereka mungkin dengan cara ekstrakurikuler ya Ya, Pak ya. Di sini ya, kan sudah banyak ada ekstrakurikuler kan. Dulu lagi ada catur, dulu lagi ada futsal seperti itu. kesenian lagi ada. Belum lagi, Ya, masih banyak ya ya Pak. banyak. Oke, mungkin terakhir Pak, kata-kata Bapak terhadap orang tua ataupun mahasiswa yang akan menjadi guru suatu saat nanti, mungkin kan kita perlu mengetahui moral juga. Mungkin bagaimana kata-kata Bapak dan atau pesan Bapak nanti kepada mahasiswa, mungkin kepada saya, Iya. mungkin atau mahasiswa yang lainnya, pesan Bapak bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik itu agar lebih mengembangkan moral pada anak. Ya, inilah sangat penting ya. Kalau kalian nantinya sebagai guru, sebagai pendidik, mari kita tanamkan jiwa kedisiplinan, tanggung jawab, dan kita ambil 3. Kita sebagai pendidik adalah meladeni, melayani, dan melaksanakan. Jangan kita sebagai pendidik itu sebagai raja, artinya siswa itu dianggap kita yang terbawah. Bukan. Kita sebagai pendidik ini pertama kita digaji sama pemerintah. Siap untuk meladeni siswa, apapun kebutuhan siswa. Siap untuk melayani siswa apapun dia nanti kebutuhannya. Dan siap melaksanakan apa tugas daripada kewajiban anak siswa itu kita laksanakan. Kita istilahnya sebagai pembantu di sini. Ya. Bukan sebagai seorang guru yang paling tinggi kedudukannya. Betul Bukan. banget. Kita meladeni. Istilah pelayan di restoran namanya. Anak siswa itulah raja. Karena dia itu dibayar oleh pemerintah. Kita dibayar oleh pemerintah. Pemerintah membayar kita untuk mengajarkan siswa. Nah, tujuannya itu pemerintah saling berkomunikasi dengan kita. Jangan anak ini bisa ditekan. Bukan. Kita sering setiap tiang rapat di Dewan Guru, tiang sering kita bilang sama guru-guru, ibu bapak dan guru sekalian sami, ibu ada bapak sebagai pelayan didik di sekolah. Apapun nanti kebutuhan orang tua siswa tolong dilakukan. Karena apa? Anak kecil itu loh, sekolah ini belum tahu apa-apa. Kalau itu dibiarin, apakah bisa jadi lah? Enggak. Belum. Kan pandu dia. Anak-anak cara megang pulpen, pegang pensil begini caranya. Duduknya yang bagus. Dari kelas 1 kita pandu sampai kelas 3. Nah, jasanya inilah nanti akan bermakna bagi kita. Makanya guru ini disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan itu apa? Kita pahlawan berjuang, tapi tidak punya tanda jasa kita. Nah, kan enggak. Kita nanti bisa melihat anak didik kita dong, Iya. bagaimana nanti ke depannya. Kalau Bagi- berhasil kita sendiri juga ya Yes. Pak. Bapak sering sini lihat, begitu anak tamu sudah berhasil, dia datang ke sekolah. Pak, saya anak didik Bapak. Iya, dulu saya sekolah sini. Oh, masih tidak ada apanya sini. Kan bangga kita. Kan bangga, itulah kebanggaan kita sendiri. Terus kedua, di masyarakat. Terus terang tiang aja suruh. Jangan dekat di sini rumah. Setiap tiang keluar, anak-anak kecil itu masih, Pak, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Semua anak didik saya itu. Jujur kalau Iya. saya begitu kan tersentuh sih Pak. Itulah. Iya. Kadang-kadang tiang pesan. Saya kan sering undangan orang meninggal, orang kawin. Kan anak-anak itu kan ada pelosok. Yang pura-pura dia aja, pakai diam. Anak-anak itu datang duduk di sini. Iya. Bapak bagaimana kabarnya? Om Swastiastu, Pak. Itu masih sekolah masih. Kadang-kadang yang di luar masih mahasiswa, dia masih masalah. Pak, ingat saya, Pak. Oh, ingat. Masih ingat Ya, itulah kebanggaan kita tersendiri jadi guru. Kemudian kita nanti ke depannya, nanti siapa tahu nanti karma itu loh. Kita kan ada karma. Kalau kita berbuat baik, karmanya bagus. Kalau kita nggak buat baik, karmanya akan jelek. Iya. Kita tergantung kita sendiri nanti kepada kita. Makanya kita akan terapkan di sini guru-guru. Mari kita bangunkan minat kita. Supaya bagaimana? Kalau sekolah kita ini sudah bagus, orang tua tuh sekarang jeli-jeli. Jeli orang tua. Saya mau sekolah sana, saya nggak mau sekolah sana. Kenapa? Orang sekolah sana prestasinya bagus. Gitu sekarang. Iya. Sebagus apapun sekolah, kalau tidak punya prestasi, Nggak orang mau. tua tuh nggak mau. Apalagi orang tua zaman sekarang Iya. sudah Pak. Jangankan orang tua, kepala dinas saja di kabupaten aja. Kok ada sekolah yang lain? Kenapa di sini dipakai? Karena Iya, prestasinya lebih iya. bagus. Karena dia, saya di sini nyaman loh. Ada begini, bagus gini. Gitu, makanya tiang terus terang. Setiap ada kegiatan, dia pusing dah. Aduh, jadi sekolah dipakai dah aja. Kemarin sudah 12 hari.
kemarin waktu kurikulum Merdeka tuh 8 hari dipakai semua. Nanti sekolahnya tetap jalan atau enggak? Jalan tetap, tapi kita kan fokuskan Lebih hektik anak-anak ya? ya giring sini, anak yang olahraga keluar, anak yang sekolahnya pakai dipakai kelasnya. Oh, gitu. Itu kita komunikasi dengan wali kelas. Oke, jadi terima kasih Bapak sudah berkesempatan ya untuk duduk di sini bersama kami juga. Tadi Bapak juga sudah memberikan masukan terkait bagaimana nanti kita sebagai calon guru yaitu lebih menekankan moral pada anak. Kita juga harus lebih menekankan minat kita tersendiri terlebih dahulu untuk mengajar pada anak ya Pak ya. Karena kalau minat kita kurang sebenarnya kita tidak akan bisa Ya. mengajar dengan baik juga. Seperti itu. Jadi terima kasih juga kepada sahabat Civic semuanya yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jadi saya Jelita Widya pamit undur diri. Salam harmoni. Salam harmoni.